pagi, saya Fedi Pilor, Guru Asuransi. Semalam sahabat senior saya Pak Mahril, korban asuransi Jiwasraya, telah mendapatkan putusan pengadilan bahwasannya Jiwasraya harus tunduk dan mematuhi dan kemudian mengembalikan apa yang menjadi hak-haknya Pak Mahril ya. Tapi kemudian Jiwasraya dalam ini pemegang saham Kementerian BUMN ataupun Kementerian Keuangan ataupun juga pokoknya intinya pemerintah ya, tidak tunduk pada hukum, tidak patuh pada hukum ya. Jadi akhirnya kemana rakyat ingin mencari keadilan bila mana para pejabat di kementerian tersebut tidak patuh ataupun tidak tunduk pada hukum. Nah, oleh sebab itu pagi ini saya ingin membuat suatu konten tentang bagaimana memilih perusahaan asuransi ya, memilih perusahaan asuransi. Saya bagi dalam 3 kelompok perusahaan asuransi. Pertama swasta domestik ya, swasta domestik ya. Kemudian kedua adalah joint venture. Joint venture adalah patungan domestik dan asing ya. Ketiga milik pemerintah atau BUMN ya. Nah, jadi sebelum Anda memilih satu di antara 3 ini, ataupun mungkin Anda telah menetapkan misalnya domestik ataupun joint venture pun juga perlu Anda kaji ya. Jadi katakanlah misalnya begini, Anda memilih yang ketiga adalah milik BUMN ya. Nah, seperti Anda pahami bahwasannya perusahaan-perusahaan BUMN, pimpinan perusahaannya kebanyakan adalah para politisi ya, para politisi yang ditunjuk oleh presiden ataupun oleh Kementerian BUMN untuk duduk di sana. Jadi saya khawatir perusahaan-perusahaan BUMN yang seperti Anda pahami ya, banyak sekali yang mengalami kerugian, terutama yang karya-karya ya, yang yang membangun gedung segala macam itu ya, dia punya indeks sahamnya saja sudah anjlok minta ampun ya. Jadi Anda tentukan sendiri ya, kalau kata tadi BUMN apakah itu aman atau tidak ya. Contohnya saja Jiwasraya, yang dulu saya berpikir bahwa tidak mungkin pemerintah mengingkari janjinya untuk dapat melakukan kewajibannya, tapi ternyata ada kasus Jiwasraya ini, sehingga buat saya bahwasannya BUMN tersebut juga tidak aman buat saya, tapi Anda sendiri yang menentukan ya. Yang kedua adalah joint venture atau asing ya. Di Indonesia cukup banyak perusahaan asing yang masuk Indonesia yang punya reputasi cukup lama ya, bahkan ada yang ratusan tahun usianya, dan kemudian tentu sebagai orang asing di Indonesia, sebagai tamu, sebagai ekspat, tentu mereka akan lebih tunduk, lebih patuh hukum, lebih takut ya. Kenapa? Karena mereka bawa uang ke Indonesia dan mereka mau berbisnis, dan saya pikir GCG mereka, good corporate governance ya, compliance mereka sangat baik ya. Karena ini pengalaman saya. Tapi ada juga joint venture yang dari South Asia ya, itu yang saya pikir tidak bagus ya. Anda coba sendiri pikirkan. Kemudian kalau yang domestik ya, domestik nasional yang bukan joint venture ya, kasusnya Kresna Life, kasusnya Wana Arta ya, kemudian asuransi Raya, asuransi Himalaya ya, Bumi Asijaya dan lain-lain sebagainya, itu menunjukkan bahwasannya rentan. Kenapa? Karena modalnya terbatas dan kemudian kadang-kadang dikelola oleh pribadi, oleh keluarga yang saya pikir kelasnya berada di bawah joint venture ya. Namun ada juga yang domestik ini, yang lokalnya milik konglomerat ya, yang cukup bagus ya. Tapi kembali lagi Anda pelajari konglomerasi macam apa yang Anda pahami. Ada beberapa konglomerasi yang cara bisnisnya tidak baik ya. Itu menurut pribadi saya ya. Tapi Anda coba cari tahu ya, bahwasannya ada yang suatu istilah, katakanlah dia bilang Senin sampai Jumat dia tipu manusia, dan Sabtu dan Minggu dia tipu Tuhan. Itu ada suatu anekdot ya. Anda cari sendiri mengenai hal tersebut ya. Jadi 3 hal ini, bagaimana memilih perusahaan asuransi, apakah tadi lokal nasional, konglomerasi, ataupun joint venture, ataupun BUMN ya. Anda sendiri. Nah, kemudian saya ingin masuk lagi ke dalam ya. Ada beberapa indikator yang dapat Anda pergunakan ya. Pertama, laporan keuangan.
laporan keuangan yang dibuat oleh masing-masing perusahaan asuransi. Tapi kemudian ini suatu pertanyaan juga, laporan keuangan Jiwasraya dan lain-lain yang sebelum bangkrut 3 tahun terakhir ya, itu bagus sekali. BPK menyatakan bagus sekali. Bahkan kantor angkutan publiknya juga oke. Nah, kemudian dipublis. Terus saja saya punya pengalaman laporan keuangan sebuah perusahaan joint venture South Asia ya, itu bagus di surat kabar. Saya sebagai broker pada waktu itu bagus tahun lalu. Kemudian saya pilih dong tahun ini dong, dan ternyata tahun ini bangkrut. Nah, jadi apakah laporan keuangan yang dipublis tersebut, yang diperiksa oleh BPK oleh kantor angkutan publik itu benar adanya, bagus adanya? Saya pikir tidak juga. Jadi laporan keuangan yang dipublis oleh mereka tidak juga bisa diandalkan, ya. Jadi akhirnya saya pikir laporan keuangan ya itu hal yang kesekian, ya. Yang mungkin yang paling tepat adalah reputasi kinerja, ya, reputasi kinerja yang selama ini terjadi, yang tentunya orang pasar lah yang tahu, ya, broker dan agen yang paling tahu, ya, bagaimana kinerja perusahaan asuransi X, ya, apakah selama ini dia memberikan pelayanan dengan terbaik, ya, kemudian komitmen klaimnya bagus, dan kemudian keuangan. Nah, kalau joint venture Anda punya keuangan itu tentu pasti jauh lebih besar dibandingkan konglomerasi tadi, ya, karena contoh, saya pernah kerja di Allianz, ya, Allianz ataupun Tokio Marine, saya juga pernah kerja di Tokio Marine. Itu perusahaan multinasional yang besar sekali, ratusan tahun mereka sudah ada dan di seluruh dunia ada. Jadi kalau katakanlah mereka mempertaruhkan reputasi mereka di Indonesia, itu mereka sangat takut dengan risiko reputasi, sehingga secara pribadi saya akan memilih, ya, pertama kali adalah joint venture, ya, tentu joint venture yang betul-betul berkualitas, ya, yang telah saya sisir dan saya telah analisa, ya. Dia punya laporan keuangan, dia punya reputasi, karena laporan keuangan tersebut ada konsolidasi, kita bisa cek laporan keuangan mereka secara internasional, ya. Itu jauh lebih besar, ya, modalnya dibandingkan perusahaan-perusahaan lokal nasional di Indonesia, ya, gitu loh. Nah, jadi laporan keuangan saya pikir yang di Indonesia masih bisa dimanipulasi dan segala macam. Saya pikir itu. Jadi kembali lagi, yang paling penting atau yang paling pokok adalah bagaimana reputasi dan kinerja mereka selama beroperasi di Indonesia. Dan bagi masyarakat luas Anda semua, ya, saya pikir ini bukan hal yang mudah untuk Anda cari tahu, pahami, dan kemudian tetapkan, ya. Oleh sebab itu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada perusahaan-perusahaan asuransi yang punya pemasar yang tangguh, yang canggih, ya, tapi karena mereka bekerja di perusahaan asuransi, tapi tentu mereka akan merekomendasikan perusahaan-perusahaan yang mereka dapat makan, ya, di situ, ya. Nah, jadi saya sebagai akademisi, sebagai guru, sebagai praktisi juga, ya, ini untuk kebaikan masyarakat luas agar Anda betul-betul bisa memilih perusahaan asuransi yang terbaik. Pertama, Anda lakukan kajian riset, ya, mengenai hal tersebut yang telah saya sampaikan di atas, ya. Anda cari tahu dan segala macam. Tapi kemudian kalau misalnya Anda mau potong kompas, Anda tidak mau pusing, ya, tapi Anda juga lakukan dulu pertama kali deh, ya, cari tahu dulu. Kemudian Anda bisa hubungi pialang asuransi, ya, pialang asuransi. Kalau agen tentu karena dia bisa saja saat ini terus saja agen memang ditetapkan oleh undang-undang oleh satu perusahaan asuransi, tapi ada juga saat ini secara praktek, ya, di lapangan ada satu agen bekerjasama dengan beberapa perusahaan asuransi, ya. Coba hubungi agen asuransi tersebut, ya, ataupun yang pasti pialang asuransi, karena pialang asuransi boleh menghubungi semua perusahaan asuransi, dan biasanya pialang asuransi memiliki listing perusahaan asuransi yang dia menjadi rekanan, dan itu Anda coba tanyakan kembali, ya, karena terus saja bila mana pialang asuransi keliru memilih perusahaan asuransi, ya, merekomendasikan perusahaan asuransi yang salah, maka bila mana suatu ketika perusahaan asuransi tersebut yang direkomendasikan tidak membayar klaim, maka ini menjadi tanggung jawab perusahaan pialang asuransi, ya. Ini menjadi tanggung jawab perusahaan pialang asuransi. Maka oleh sebab itu perusahaan pialang asuransi tidak segan-segan untuk mencoret perusahaan asuransi yang tidak berkomitmen, ya. Dan kemudian karena ini liability dia, tanggung jawab dia kalau katakanlah dia salah memilih perusahaan asuransi. Oleh sebab itu Anda putuskan sendiri dari apa yang saya sampaikan di atas, ya. Dan kemudian semoga Anda tidak mengalami hal serupa yang dialami oleh Pak Mahril dan korban-korban asuransi Jiwasraya,
Bumi Putra, Kresna Life, ya, Wana Arta, Raya Insurance, MAA, Bumi Asi, Himalaya, dan lain-lain ya. Jadi Anda pastikan Anda lakukan tugas pekerjaan rumah Anda agar Anda terhindar, dan kemudian Anda bisa berkonsultasi dengan siapapun yang Anda percaya, atau bahkan mungkin Anda bisa tanyakan kepada saya dan tulis komentar di kolom di bawah ya. Terima kasih. Dari Ciputra Tower, 6 Agustus 2024, saya Fedi Piror, Guru Asuransi.